Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah, tidak ada henti-hentinya, selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bosan-bosannya dan henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan ialah nikmat umur, kesehatan. Kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insyaallah nang Allah ridhai, yaitu majlis perkumpulan kita pada malam hari ini insyaallah. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jadi insyaallah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang Allah ridhai, di tempat yang Allah cintai. Alhamdulillah. Cuma jangan bangga dulu kita, jangan himung dahulu, karena kita ini ditempatkan oleh Allah. Cuma wajib kita bersyukur. Jangan sampai kita merasa kita ini ditempatkan Allah di tempat yang Allah ridhai, membuat hati kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Yalah, orang yang paham akan ilmu agama, wabil khusus ilmu tauhid, inya tidak akan menyepelekan, meremehkan akan orang lain. Walaupun ia tadi misalnya orang yang dipandang oleh orang baik, kita disuruh oleh Allah beribadah lawan sidin, kita disuruh oleh Allah taat lawan sidin, tapi kita tidak disuruh untuk meremehkan orang lain, ya, untuk menghinakan orang lain. Urusan kita kepada Allah, jangan mengurusi orang lain. Kalau bang kita ini merasa belajar akan ilmu agama, yalah, merasa diri ini baik, artinya aku ini orang insyaallah selamat, merasa ahli surga sudah, yalah, apalagi merasa diri wali guru, yalah, orang lain ahli neraka misalnya, yalah, jangan. Jadi tujuan daripada menuntut supaya kita berbuat taat kepada Allah, yalah, jangan sampai kita meremehkan kepada orang lain. Setumat saja Allah hendak membalikan orang yang berbuat maksiat menjadi orang yang baik, yalah, itu rahasia Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hubungannya dengan Allah aja, memperbaiki diri kita aja, jangan mengurusi orang lain. Malam ini kita masuk kepada sifat yang keempat daripada sifat 20. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fi darini amin. Di sini musannif berkata sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini adalah sifat salabiyah, sifat nafsiyah wujud. Ada ini sifat yang ketiga daripada sifat salabiyah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bahasa Arab artinya bersalahan
Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Lawannya mumatsalatuhu ta'ala lil hawadits, artinya menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Mustahil ia menyamai bagi segala yang baharu. Wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu. Dalilnya, dalil naqlinya, dalil Qur'annya, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala oleh sesuatu. Itu dalil Qur'annya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sidin bersalahan, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala nang baharu. Baharu itu dicipta. Baharu itu dulunya ada dan ada awalnya dan ada akhirnya. Baharu itu bisa berubah-ubah. Tadi baharu lain daripada Allah Ta'ala. Baharu alam nih, termasuk diri kita. Dulunya kadada, artinya baharu, lalu ada kainannya, kadada bulang mati, bisa berubah-ubah. Dulunya muda lalu menjadi tua, itu tentang baharu artinya. Jadi kada mungkin Allah Ta'ala sidin itu baharu, menyamai Allah Ta'ala bagi segala nang baharu. Lawannya tadi apa? Mumatsalatuhu ta'ala lil hawadits, menyamai Allah Ta'ala bagi segala nang baharu. Mustahil ia menyamai bagi segala yang baharu. Wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu. Jadi Allah Ta'ala itu sidin berbeda daripada makhluk. Pada mau sama, amun sidin itu sama lawan makhluk. Dahulunya, kita ulang-ulang, dahulunya kadada, artinya Allah Ta'ala itu ada nama mencipta, berarti sama lawan makhluk, sama lawan kita. Maka Allah Ta'ala tidak pantas kita jadikan Tuhan dan tidak pantas kita sembah. Mun sama dahulu misalnya kadada sidin, artinya ada nama Allah, berarti ada lagi nama harat lebih daripada sidin. Yalah, maka sidin tidak pantas dijadikan Tuhan dan tidak pantas kita sembah. Jadi jangan pernah pulang membayangkan bagaimana zat Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Jangan pernah membayangkan itu, karena bagaimanapun kita membayangkan yang ada di nalar kita, semuanya itu tidak benar dan tidak akan pernah benar. Kalau kang Allah Ta'ala itu jar misalnya kono sidin beinjak dari bumi, kepala sidin di atas langit, atau sidin bercahaya, jadi semuanya itu salah lain. Pokoknya kada seumpamanya amunnya ganal itu berarti sama lawan ciptaan sidin. Misalnya sidin bercahaya sama lawan ciptaan sidin. Ada namanya ma'itah. Makanya amalan daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, amalannya memperbanyak tasbih.
Adanya mau banyak tasbih dipakai di gulu misalnya 2-3 di tangan kada itu adalah kadang memperbanyak tasbih itu lain. Maksudnya memperbanyak membaca tasbih, banyak ibadah tasbih. Kadang tasbih itu dipakai itu lah, kada itu kada. Walaupun banyak tasbih, gimana dia lo 5 di leher tasbih bergantung, ada kayak itu. Memperbanyak membaca akan tasbih. Itu amalan daripada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Kayak apa tasbihnya? Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak itu. Artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Pian Tuhanai, engkau Tuhanai tidak sama dengan makhluk apapun. Maha suci Allah daripada makhluk. Ada seumpamanya. Makanya itu dalilnya, dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un. Engkau Tuhanku, engkau nang segala-galanya, tidak ada nang menyamai engkau. Yalah, menang berpuji nyaman benar. Yalah, nyaman benar. Jadi amalannya memperbanyak akan membaca tasbih. Jadi ini sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadits ini adalah sebagai benteng bagi seseorang, karena seseorang ini nanti akan diuji oleh Allah keimanannya. Yang pertama, tapi kita insya Allah sudah menemui menggonal aja ujiannya nah. Apa? Ketika diturunkannya oleh Allah Ta'ala Dajjal, diuji nih. Maka amunnya Dajjal itu turun kan, insya Allah nah manusia nih umpat Dajjal ibaratnya. Tapi amun orang nang belajar sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadits, orang nang paham lawan mukhalafatu ta'ala lil hawadits, kan Dajjal ininya mengaku dirinya Tuhan juga nih. Dia mencari pengikutnya, nak menyesatkan orang. Tapi kita belajar lawan ini. Artinya lain Tuhan. Kayak apapun sihirnya, kayak apapun kesaktiannya. Jadi mun orang yang paham, yang sudah belajar akan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadits, maka kayak apa aja orang yang mengaku dirinya jadi Tuhan, lain. Tuhan kada seumpamanya. Yalah. Kada sesamaannya. Ini juga nang kawa menepis misalnya ajaran-ajaran yang sesat. Walaupun ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, lain. Nah kayak apa aja kesaktiannya. Karena kesaktian itu ciptaan. Yang semuanya punya alam ini apapun itu baru dicipta. Dulunya ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi yang semuanya itu lain. Kalau ada nama aku diri Tuhan, ya kalau orangnya sakti, termasuknya ada Dajjal, tapi insya Allah kita akan menemui itu. Itu ujian bagi orang yang beriman. Yang pasti kita temui ujian yang kedua, yang gonal benar apa? Yaitu ketika sakaratul maut. Perorangan setiap manusia nih menerima ujian itu. Bagi orang yang paham lawan mukhalafatu ta'ala lil hawadits, maka diceritakan ketika sakaratul maut itu bermacam-macam datang kepada diri kita. Waktu itu kita ini dalam keadaan kehausan. Yalah, haus. Seandainya apa jar diminum makan tuh banyu sungai, banyu laut itu kering, ada hilang juga hausnya, saking hausnya. Ketika sakaratul maut, ada orang yang datang, orangnya bercahaya misalnya, badannya bercahaya bersinar, membawa minuman, membawa air, kita ini dalam keadaan kehausan. Datang orang tadi,
Artinya mengaku dirinya ini penyelamat, mengaku dirinya Tuhan. Apabila ikam minum ini, ikam hilang haus ikam, ikam masuk surga. Yuk ikam kataku minum, aku adalah Tuhan ikam. Ini ujian. Tapi bagi orang yang paham lawan sifat mukhalafatu ta'ala hawadis tadi, lain, pokoknya menepis kita, lain. Macam-macam ketika sakaratul maut itu datang, yang datang kepada diri kita. Ada mempan ini datang. Sampai-sampai kita menjelma ada orang tua, kuitan kita, orang tua kita yang datang. Orang tua kita ini misalnya sudah meninggal. Nak, yuk ikam umpat abah. Abah nyaman sudah di surga. Abah kita yang datang. Yuk, amun kada paham bisa umpati nah. Yalah, meragap ke abah. Ya kala ada mampan abah mama datang. Ini sampai perguruan kita yang datang. Anak menyelamatkan kita ini ketika sakaratul maut nih diuji keimanan kita. Di sini juga finalnya selamat kada? Final hidupnya sakaratul maut. Selamat kadanya di situ. Tapi pun orang yang sudah paham bahwasanya lain. Itu baharu semuaan, ciptaan semuaan. Kau menepisnya. Misalnya ada guru, kita ini anak meninggal, ada kisah orang saleh, anak meninggal, anak ini sakit, lalu datang. Menurut kisah itu, perguruan si Dini datang, perguruan yang datang. Yuk, gampang-gampang, maka perguruan ini apa? Yang kita pingkut kacak mati sudah, yalah, yang membimbing kita, siapa lagi yang kita umpati? Yang ini yang datang kita deh kepada diri kita. Cuma sidin pinandu sidin pinandu. Jadi nang menjelma itu tadi, nang menjelma jadi perguruan ini persis. Sedangkan ada perguruan sidin, anu apa batis ini bakas patah, kan otomatis ada sama lagi, timpang sebelah tinggi sebelah. Jadi berjalan itu sinjal. Ada nang menjelma ini kata rata berjalan. Oh, sidin lain ini. Lain perguruanku batisnya sinjal tinggi sebelah. Padahal persis. Jadi nyaman pinandu juga. Kamu nyakit pinandu pian tak tipu, tak umpati kena. Ini yang pinandu dengan sifat Allah adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu. Apapun itu masih Allah, lain daripada Allah ialah alam ngarannya baharu toh. Jadi apa saja yang datang kepada diri kita ketika sakaratul maut lain. Walaupun yang tadi mengaku dirinya Tuhan, lain. Kita ini dalam keadaan lapar, keadaan haus, memang kita ini sangat membutuhkan pertolongan. Ada orang yang datang, hendak menolong kita, menyelamatkan diri kita, kisahnya. Kurang-kurang nah tahu pati lihat di sini orang yang banyak kecaburan nih, nang sesatan nih, nang makan neraka itu di final sini. Inya kada paham, inya kada bertauhid. Ya. Pada usah pian nah hendak mati di hutan aja nah, di hutan. Ya kalau sesat kita. Makanan kadada, minuman kadada. Ada orang nang antari banyak makanan. Maksudnya lapar minum. Memang kita membutuhkan pertolongan. Tak ambil kira-kira lah. Tak ambil. Apalagi sakaratul maut. Ini yang perlu kita pikirkan. Ya ada pian nang asli nang datang tu ginahan sakaratul maut lah. Begitu kaina ya kala. Kaina ada aja waktunya di pertemuan nang kapan-kapan. Nang asli nang kita upati itu nang mana?
supaya jangan tertipu. Pokoknya nang datang nang kayak apapun bentuknya lain orang nang bertauhid. Nang kayak apakah ganalnya bulangnya, nang kayak apakah awak bercahayanya, nang kayak apakah bongosnya, datang anak menolong kita ketika sedang rumah itu lain ada. Jadi ini bilanya nang itu nang datang itu nang kita umpati ini nang asli lah itu ada rekamannya, jangan dibuka. Ada kau aja kalau mahal harganya. Ada kalau bang ada barangnya sekadar informasi ya kan. Supaya kita selamat. Mau dipadahkannya kalau wah ini pada dalam milik saya. Jadi Allah Ta'ala bersalahan Allah Ta'ala bagi segala nang baharu. Ini kita ulang-ulangi ya kalau kita ulang-ulangi. Ulun menghafali juga sama, ulun belajar juga. Jadi kada mungkin Allah Ta'ala itu sama lawan ciptaannya, lawan yang diciptakan sidin kada mungkin sama. Misalnya apalah perusahaan ini mobil motor ya, anggap Honda, bermacam-macam bentuk Honda, olahan perusahaan ini, olahan nih nama olah macam-macam bentuknya, kalau lah samalah ciptaan ini lawan orang nama olah tuh aduh mau sama ya lah. Orang baulah pakaian baju selawar tapi sarung samalah nang ciptaannya nih bajunya nih lawan orang nama olahnya ada bisa ada mau sama. Kita bolah anak samalah anak itu lawan abahnya ada mau sama. Jadi mustahil ciptaan Allah ini nah, menyamai lawan nama cipta. Pokoknya nang apa aja lain. Kalau ada seumpamanya teh Allah Ta'ala tuh bisa nak kayak ini jar Allah Ta'ala lain. Pokoknya apa aja nang di benak kita nanti sudah di otak kita nih dalam pikiran kita nak bayangkan kayak apa zatnya Allah Ta'ala kada bakalan bujur dan itu salah semuaan. Kalau ada seumpamanya ciptaannya lah nama cipta. Makanya dia jangan hendak memikirkan nangaran zat Allah Ta'ala itu kayak apa. Yang dipikirkan itu ciptaannya aja, bahwa itu adalah bukti adanya Allah. Itu kalau semalam sifat wujud yang dipikirkan ciptaannya, bukan memikirkan zatnya, memikirkan orangnya. Ciptaannya dipikirkan. Adanya anak kita tuh pasti ada abahnya. Yalah. Itu aja anaknya dipikirkan kada mungkin. Anak itu ada sendirinya. Tentu ada nama Allah. Siapa nama Allahnya? Allah. Abahnya alam ini. Tentu ada nama cipta. Siapa nama cipta? Allah. Apabila Allah itu sudah ada, yakin kita bahwasanya Allah itu ada, maka sidin apa kemarin bersifat qidam, sedia. Maka sidin wajib bersifat baqa, kekal. Maka sidin wajib bersifat mukhalafah. Nah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi kada mungkin nang mencipta sama dengan nang dicipta. Kada mungkin sama. Makanya salah terus. Nah kayak apa aja pengen membayangkan zat Allah Ta'ala itu kada bakalan bujur. Ciptaannya lawan nama Allah. Ulun bolah pakaian tadi bermacam-macam bentuk rupanya, ada baju, celana, selawar, rapih, kopiah, warnanya putih, hijau, kuning, bermacam-macam. Samalah lawan nama Allah.
Ada maus apa? Ada jalan. Mun kain itu dipadahkan orangnya, yalah, gak bisa. Makanya salah terus apa aja. Kita madahkan Allah Ta'ala itu ada bakalan bujur. Jadi lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, artinya menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ada mungkin Allah Ta'ala sama lawan ciptaannya. Mustahil ia menyamai bagi segala yang baharu. Wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu. Yakin sudah kita lah, sudah beriman lawan itu. Jadi tadi orang yang paham lawan mukhalafatu alal hawadis itu menjadi benteng bagi keimanan dirinya nih. Amunnya kada belajar, kada paham lawan ini, kali hai lagi ya kala, mesti aja tercabur biar ketika sakaratul maut atau umpati. Kecuali yang diharap apalagi syafaat aja lagi. Nah, jadi secara akal perbedaan antara Tuhan dengan makhluk ada 3 perkara. Perbedaan antara Tuhan dengan makhluk ada 3 perkara. Yang pertama, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah sidin sedia. Ya Allah kemarin zat Allah sidin baqa. Sedangkan zat makhluk ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Allah sedia, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Itu bedanya zat Allah dengan zat makhluk. Yang kedua, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah qadim. Nah, sifat makhluk itu nih baharu, dicipta ada awal dan akhir. Yang ketiga, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah pasti jadi, pasti hasil perbuatan Allah. Perbuatan makhluk tidak ada hasil, tidak memberi bekas. Itu perbedaannya. Kalau perbuatan Allah pasti, perbuatan makhluk tidak ada bekas. Bahkan yang kita gawe itu pang dia misalnya kayak kita makan, kayak kita misalnya kita mengikuti pisau, lalu kita goresakan ke tangan, memberi bekas kah? Kada. Pisau itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah. Pak, misalnya ambil pisau, yang tajamnya kita gores ke tangan. Nah, ini modelnya pekerjaan kita nih, perbuatan kita, ujar kita. Nah, kan perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas apapun itu. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah pun tanpa izin Allah. Apa aja dalam semesta. Jadi yang memberi bekas itu hanya Allah. Perbuatan makhluk kita beri bekas. Ini bang, memang kita guris nih.
perbuatan Allah. Melukakan itu Allah. Makhluk itu sudah kita ketahui kadida berisi perbuatan. Nah, amun makhluk ini ada berisi perbuatan, ada berisi kekuatan, ada berisi kebisaan, menandingi Allah ngarannya. Terampas hak Allah. Yalah. Sedangkan kita ini dicipta. Yalah, setiap yang dicipta itu kadeda. Ngarannya yang dicipta. Kita ini diapit oleh ketiadaan. Dulunya ada, dulunya kadeda. Kan kita ini kadeda dulunya. Nah, lalu dicipta, diolah abah, lahir, ada. Kena mati kadeda pula. Jadi ngaran dicipta itu kadeda berisi perbuatan. Pada hakikatnya, yang sebenarnya tak. Cuma kita rancak, kita nih nang tarampas hak Allah. Yalah, kita nang kuat, ya kala kita nang pintar, kita nang alim, kita apalagi banyak tarampas hak Allah. Wujud diri kita aja kan dicipta, apalagi perbuatannya. Pokoknya belinya kada bertauhid, pasti aja tarampas haknya Allah. Pasti aja tarampas. Bahkan ada nih Pak, ya tadi dicipta, diolah. Nah karena diolah itu lawan semuanya tuh gawiannya diolah juga. Ya tadi ulun di sini lah. Ulun kan dicipta. Lah, jadi ulun berpandir nih, dipandirakan Allah. Ulun duduk, didudukakan Allah. Ulun berjalan, dijalankan Allah. Bukannya kehendak ulun, bukannya atas kekuatan ulun. Yalah, kada. Diri ulun saja dicipta. Jadi semua perbuatan ulun tuh bukan perbuatan ulun. Nah, nang berpandir nih pun berdiam, disuruh berdiam, masih berataan. Ulun masih juga disuruh berpandir. Yalah. Nah jadi sama, jadi hidup ini memudah taat saja. Pujian Allah berpandir, pujian Allah berdiam, jangan hendak membangkang, jangan hendak melawan. Namun namun di berpandir bertahan siapa namun dengar. Nah ya kalau namun sugih bertahan siapa lagi namun gawi, namun juali, pahami ya sifat kesempurnaan Allah. Ya baik seberataan, ya lah. Harus seperti nasihatan, ya lah. Karena pakai, anu apa? Ya baik berataan, ada fungsi, anu aparat polisi, ya lah. Ada gawian kasihan menganggur, ya lah. Ini orang tuh baik semuaan, ya lah jujur semuaan. Ada orang mau olah polisi, Bang. Supaya ada nanggawian ke polisi, kena nganggurnya dipecat aja lah, diambil orang, ada hasil lagi. Ada maling, ada orang penipu macam orang membuat kejahatan, nganggur polisi. Jadi semua ciptaan Allah itu baik, kada baik, apapun itu. Sampai-sampai ya, gimana jalan baiknya? Coba biar kadeda itu. Mungkin bibinian perempuan yang baik-baik ini, banyak berkuasa. Jadi Allah hendak. Ini kan ada menyuruh lah. Ada bagian di dua ada. Coba biar kada diolahkan itu, kasihan bibinian. Yalah, mungkin laki-laki suaminya kada kau ninggalakan, banyak kada kau ninggalakan istrinya. Banyak nama datangi ke rumah gitu kan. Yang lebih banyak kepengen hantunya datanginya. Ada ini ada. Syukur ada tempat itu. Yalah, cuma jangan digawi. Yalah.
Jangan digawi, bersyukur menggawi itu. Bersyukur aja, artinya orang nembek. Coba pian kada itu, bah kasihan bibitnya. Jadi apapun ciptaan Allah ini rahasianya, jangan pasti baik meski saha. Apakah bolehnya ada nang kada baik berarti kita nang jahil, kita nang bodoh. Apapun juga. Kalau ada ciptaan Allah nang kada baik, yalah. Di mana aja dia baik tempat. Bawadah. Ya bukan ada disuruh menggawe kada, bersyukur. Jadi perbuatan kita ini tidak ada sama sekali memberi bekas. Nang memberi bekas itu perbuatannya Allah. Perbuatan kita tidak ada memberi hasil. Gawian itu ada berhasil. Yalah. Ada ini amun aku kada begawi. Yalah. Kada kau kada badas. Aku kada begawi kada bolehan duit. Bila akunya itu nah sampai ke hati-hati ya, sampai ke dalam hati. Desat aku nang kuat aku nang begawi tadi. Wah, ini bersirikan syirik ya. Tarampas hak Allah. Nah. Kita nih kadang bisa perbuatan. Rancak kalau kita lah tarampas hak Allah. Yalah. Nah, makanya tadi astagfirullah. Yang penting jalan tahu sudah. Tahu bahwa gini ini salah, banyak salah. Makanya tadi bertobat ya kala astagfirullah ya kala. Amalan wujud kemarin apa amalan wujud? Banyaknya apa? Berzikir. Iyalah. Qidam. Amalan qidam. Syukur. Banyak bersyukur. Amalannya pokok istighfar. Yalah, banyak kita tarabas hak Allah. Ya, nang telah setiap hari kalau pun istighfar itu nang sekali seumur kada, seumur hidup kada, setiap hari berbanyaklah istighfar. Banyak nang tanpa kita sadari olehnya kita kejahilan, kebodohan dari kita ini banyak terampas hak Allah. Yalah, banyak terampas tak ambil hak Allah. Kita jahil. Makanya astagfirullah. Ya untung nang tahu kalau lah tahu jalan kembali, tahu jalan berbulik. Amunnya kada tahu apa? Ada kau berbulik sesat pada tarusan. Untung nang tahu. Pujon ya dari simpang 5 sana ada pujon. Tahu aja bacaan nang pujon. Tapi kada tahu pas di bundaran di belokannya ke hulu sana. Jalan terus makin jauh nyasarnya. Yalah. Ada orang nang belajar, orang nang tahu, misalnya sesat juga sampai baju sana, sampai dandang sana, sampai jangkang sana, jurang, ya dalam hati, lain pujon ini, pun kaliwatan lah, yalah, tahu buliknya, yalah, menuju pujon, menyakit tahu pujon, tarus, dikiranya pujon di atas tanah. Jadi untung orang nang tahu, hawa kembali, hawa berbulik. Kita nih berbuat maksiat, yalah, kerja maksiat, olehnya tahu bahwa itu maksiat, terampas hak Allah, macam-macam maksiat yang kita gawi, yalah, bertaubat, astagfirullah, yalah. Nah jadi untung nang tahu. Jadi perbedaan antara Tuhan dengan makhluk tadi, yang pertama zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Makhluk dicipta, ya, ada awal dan akhir, baharu tadi.
Yang kedua, sifat Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Sifatnya Allah qadim, kekal abadi selama-lamanya, tidak ada awal dan akhir. Sedangkan sifatnya makhluk ada awal dan akhir. Yang ketiga, perbuatan Allah berbeda dengan perbuatannya makhluk. Perbuatannya Allah pasti perbuatan Allah, apa aja yang Allah kehendaki jadi. Sedangkan perbuatannya makhluk tidak memberi bekas dan tidak ada hasil. Ya. Jadi yang kita bekerja begawi itu bukannya pekerjaan kita, bukannya hasil daripada kekuatan kita. Tidak. Kita sudah tahu kalau semalam jadi Allah yang memberi rezeki siapa? Allah. Yalah, yang mendatangkan rezeki Allah. Bukannya sudah aja lah Tuhan anak memberi rezeki berdiam kan? Datang aja juga. Wujud aja, datang aja. Ya. Mungkin memang Tuhan anak rezeki, nah kayak apakah caranya? Cuman mun kita begawi itu lah, kita begawi, kita nih besyariat ngarannya. Jadi selama kita begawi itulah kita tahu sudah bahwasanya gawian ini, gawianku nih ada yang beri bekas tuh perbuatan Allah aja. Jadi misalnya kita begawi, hasilkah emas, cari emas nih, adakah? Tahu sudah bahwasanya itu perbuatannya Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Ada apa-apa ada berhasil. Ya, jadi selama kita tanggapi begawi tadi, tahu udah kita bahwa itu daripada Allah, hukumnya kita begawi itu ibadah hukumnya. Walaupun gak ada hasil, apalagi hasil double kita. Ya, emas dapat, ya ibadah jalan. Amunnya ada hasil, bang, ibadah hukumnya. Makanya hidupnya jangan rugi, jangan sampai rugi. Ya, ada ini sudah ada hasil, ada berhasil begawi, ya kalau ada ulihan emas, ya lah, datang menyari-nyari pulang, hanya kada berilmu, datang menyari-nyari ke rumah, ya, sakit double sakitnya. Namun orang yang bertauhid, orang yang berilmu, ya sudah tahu dah bahwasanya yang berrezeki Allah apapun dalam semesta ini gawian makhluk ada beri bekas. Ya, yang berrezeki Allah sudah begawi. Karena begawi itu bekerja itu disuruh oleh Allah. Allah juga yang menyuruh. Masalah hasil atau kada itu urusan Allah. Yang penting kita taat dan suruhnya Allah. Begawi ya Allah. Nggih. Hari ini jalan Allah ikam kada aku berikan dulu lah. Nggih. Siap terus. Dah boleh. Ibadah hukumnya. Diberi sidin pulang. Amasnya hasil pulang double, ya lah. Nah, jadi untung nang ilmu juga, untung nang ilmu, untung nang tahu daripada kada tahu. Nah, ini ya kalau belanja kada berhasil galau, ya lah, berhasil galau. Jadi sia-sia gawian. Jadi gawian itu jangan sampai sia-sia walaupun kada hasil. Dah aku makan ibadah hasil karenanya, tapi kada wahin nih kita menikmatinya, ya kala itu hajat lah tabungan inilah. Jadi untung terus nih, kada mau rugi, untung terus. Hidup ini jangan sampai rugi. Senang saudara. Malam besok kita full. Jadi malam besok, malam Sabtu, Abah Guru dari Banjarbaru, Abah Guru Kiai Haji Hamdan Sulaiman datang ke Pojon acara rutinan bulanan majelis ta'lim kita. Jadi malam besok, malam Minggu, yang pertama setelah sembahyang maghrib, mulai maghrib berjamaah sampai isya, sampai dengan selesai bertempat di Masjid Al-Furqan Pojon sampai selesai. Setelah itu nyambung di majelis ta'lim di atas di tempatnya saudara Cahyadi, Guru Cahyadi, rumah makan Pondok Bulan. Nah itu. Jadi hendak full silahkan besok, yalah double
Terus lagi malam Senin di Majelis Indok berseberangan lawan apa itu Bank BRI, ada Majelis Taklim tulisan ada diagonal tulisannya itu malam Senin. Jadi 2 malam. Jadi mudah-mudahan malam besok dan malam Senin kita bisa berhadir. Ini umum ibu-ibu ya lah, misalnya kadida sarana kalau pangjar aku kadida sarana kadida alat kita dijemput pian seberang pakai mobil, ada mobilnya kalau hendak dijemput antar jemput lah. Mun menggendong ada kawah, apalagi Pak Joko ada kawah berat. Mun menjemput pakai mobil kawah. Lah. Jadi mungkin itu aja dulu lah, alhamdulillah. Banyak minta halal minta redha dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.